Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, man afdhalun nas?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling afdal, yang paling mulia? Siapa? Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan jawaban sesuai dengan kondisi yang bertanya dan sesuai dengan kebutuhan umat. Apa kata beliau? Afdhalun nas kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Catat ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Letakkan di dinding hatimu atau di dinding rumahmu atau di cermin tempat engkau memandang kepada indahnya fisikmu, atau di mobilmu tempat engkau menaiki dan berbangga dengan tungganganmu, supaya engkau tahu bahwa dirimu mungkin bukan yang terbaik dan engkau perlu menjadi yang terbaik. Siapa yang terbaik? Kullu mahmumil qalb saduqil lisan. Yang terbaik adalah setiap orang yang mahmumil qalb, lisannya jujur. Dia tidak hanya pandai berbicara, tapi dia tidak berbicara kecuali yang benar. Ini orang jujur. Para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka tuh orang Arab, mereka lahir di Arab, tapi bagaimana bahasa wahyu yang begitu indah yang membuat mereka perlu bertanya untuk mendapatkan penjelasan. Mereka mengatakan amma saduqul lisan. Adapun kalau bicara saduqul lisan, lisan yang jujur kami tahu ya Rasulullah. Tapi apa maksud dari mahmumul qalb? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, mahmumul qalb itu secara bahasa adalah hati yang selalu dibersihkan, hati yang selalu disapu, sehingga terus disapu itu hati. Beliau memberikan penjelasan agar kita faham. Huwa taqiyun naqi. Orang yang terbaik itu adalah orang yang bertakwa, yang takut sama Allah Azza wa Jalla, yang dia bukan menampakkan kebaikannya di hadapan manusia, dia takut sama Allah, yang senantiasa mengawasi dia, yang tahu dengan gerak-gerik dia. Huwa taqi. Ada ketakutan di dalam hatinya yang membuat dia tidak melangkah kecuali kalau langkahnya diridhoin oleh yang menciptakan diri. An-naqi, bersih dia orang bersih. Kita sering mendengar istilah bersih di negeri kita. Fulan bersih. Ya. Bersih dari apa, jemaah? Nabi menjelaskan ada 4 yang perlu kita bersihkan hati kita dari 4 perkara ini. La ithma fihi wala ghil wala baghya wala hasad. Ini orang senantiasa menyapu hatinya. Kita lihat jamaah, kalau rumah kita kotor kita akan sapu. Pernah melihat orang berhenti menyapu rumahnya? Dia mencukupkan diri, cukup.
Saya sudah sapu rumah saya. Kapan? Bulan kemarin. Jumat kemarin. Kemarin saya sapu rumah saya. Enggak. Hari ini engkau harus sapu lagi. Engkau pagi tadi engkau sapu. Sore engkau sapu lagi. Itu rumah kita. Bagaimana dengan hati kita? Yang perlu terus disapu, terus dibersihkan. Dari apa? Yang pertama dari dosa. Dosa itu meletakkan noktah hitam di hati. Bukan di wajah. Boleh jadi kita melihat orang pelaku dosa, tampan wajahnya, glowing, menyenangkan. Nah, dosa itu meletakkan noktah hitam di hati. Antum harus sapu. Kullu bani Adam khata', ya. Semua melakukan dosa. Tapi jangan dibiarin. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak berbuat dosa, enggak. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jangan diteruskan kalau kau berbuat dosa. Berhenti, beristighfar. Mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Ya, itu mahmumul qalb yang pertama. Dia bersihkan hatinya dari dosa. Bukan dia tidak berbuat dosa. Dia berbuat dosa di pagi hari, dia beristighfar di pagi hari. Dia nggak nunggu esok hari beristighfar. Yang kedua, wala ghil. Tidak ada ghil di hati. Ini termasuk yang mengotori hati. Dengki. Dia tidak dengki. Dengki ini berbeda dengan hasad, dengan iri. Kalau bicara hasad biasanya karena nikmat. Melihat orang itu hidupnya lebih nyaman, lebih kaya, lebih tampan, ada hasad. Tapi kalau ghil, itu biasanya disebabkan karena kebencian. Engkau bisa dengki dengan orang yang lebih miskin dari dirimu. Karena engkau gak suka sama dia. Karena engkau benci sama dia. Makanya terkadang kita kalau sudah benci sama seseorang, engkau harus sering-sering nyapu hatimu. Karena kebencian dan permusuhan itu mengantarkanmu kepada al-ghil, ad-dirn, yang kemudian menjadikan hidupmu merana. Wadah kebahagiaan itu hati. Bagaimana tatkala engkau dengki dengan orang-orang yang ada di sekitarmu? Engkau akan merasakan ketidaknyamanan hidup di muka bumi ini. Engkau tidak ingin melihat orang yang engkau dengki kepadanya. Jaga hatimu. Datang sapu. Datang lagi. Kita bermuamalah sama orang, jamaah. Ada orang-orang yang membuat kita sakit hati banyak. Tapi apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Allazi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan umat manusia, hidup berbaur dengan mereka, tidak eksklusif, tidak menyendiri dia bergaul sama orang. Wa yasbir. Sabar disakiti sama mereka, dimaki sama mereka, diribain sama mereka, ditipu sama mereka. Sabar, jaga hatimu, maafkan mereka, jamaah. Kita juga bukan orang yang bersih dari dosa. Jangan merasa engkau tidak pernah menyakitin orang. Banyak orang yang kau sakitin, cuma engkau nggak sadar. Ini, hindari hatimu dari ghil. Yang ketiga, wala baghi. Tidak ada kezaliman yang dia lakukan kepada manusia.
Enggak, hatinya selamat dari mendolimin orang lain, makan hak orang lain. Ya, biasanya dari kedengkian dia mendolimin orang lain. Dia berusaha untuk memuaskan jiwanya, dan dia pikir itulah cara menyenangkan hatinya. Lah, itu cara engkau menyiksa dirimu sendiri. Az-zulmu dzulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Engkau lihat bagaimana? Apakah engkau menzalimin orang lain? Apakah ada manusia-manusia yang kau zalimin dengan lisanmu, dengan tanganmu, dengan usahamu? Sebagian kita nggak tahu kalau dia zalim. Harus dikasih tahu. Karena ada orang-orang yang pecundang sok pahlawan. Ya. Maka kita jangan biarkan saudara kita melakukan kezaliman. Kau kasih nasihat dia, supaya dia tahu. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolong saudaramu dalam posisi dia melakukan kezaliman atau dia dizalimi. Kesian, dia saudaramu muslim. Yang keempat, wala hasad. Enggak ada hasad, enggak ada iri. Ngelihat kawannya hidup lebih makmur, dikasih kelebihan sama Allah, dia meminta karunia kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada keinginan nikmat itu hilang dari diri saudaranya. Yang ada dia berdoa, ya Allah berkahin fulan di rizkinya, berkahin fulan di keluarganya, berkahin fulan di kendaraannya, berkahin fulan di usahanya. Tapi kita ingin seperti fulan. Wajar manusia seperti itu. Apa yang harus kau lakukan? Was'alullaha min fadli. Engkau angkat tanganmu, engkau minta kepada Allah Rabbul Alamin, pemilik jagat raya ini. Kalau Allah bisa ngasih fulan, Allah bisa ngasih 8 miliar manusia, sangat mudah Allah untuk memberikan kepadamu. Tinggal engkau minta. Dan Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Ahibati fillah. Bagaimana supaya kita dapat hati yang selalu dibersihkan? Mahmumul qalb. Dua cara. Engkau memohon kepada Allah dan engkau berjuang. Setiap salat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jangan meremehkan urusan hati. Allah mengatakan yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari nanti hartamu yang berlimpah ruah nggak ada gunanya. Anak-anakmu yang sukses nggak ada manfaatnya, mereka akan pergi meninggalkanmu. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Maka bersihkan hatimu dengan engkau memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Panjatkan doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Minta sama Allah. Itu Nabi ajak minta. Dan masih banyak doa-doa Nabi yang lainnya. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqa. Beliau minta hati yang selamat dan lisan yang jujur. Yang kedua, berjuang. Berjuang jemaah. Engkau untuk memiliki rumah yang bersih, engkau berjuang. Sebagian orang demi memiliki wajah yang glowing, dia harus perawatan, dia harus keluarkan uang, dia harus pakai itu krim pagi, siang, malam, dia harus sabuni wajahnya, dia harus pakai masker. Dia lakukan segalanya hanya untuk mendapatkan wajah yang glowing.
Maka engkau harus berjuang untuk mendapatkan hati yang selalu bersih. Dan Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh dia di jalan kami, pasti kata Allah kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.